Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membawakan tentang kasus satu. Coachnya saya, Bu Nindi, coachnya Bu Anis, dan pengamatnya Bu Amalia. Anis, tumben Bu Guru lihat kok akhir-akhir ini kamu jadi agak pendiam, Nak. Iya Bu Nindi, ini saya bingung. Apa saya bisa ya minta waktu sebentar dengan Bu Nindi untuk berdiskusi tentang masalah saya ini, Bu Nindi? Oh iya, tentu Ibu ada waktu. Sekarang ayo kita cari tempat duduk yang nyaman. Nah, sepertinya di gazebo ini cocok untuk kita berdiskusi. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Ayo coba ceritakan dulu, Anis. Iya Bu Nindi, jadi ini saya bingung Bu Nindi, saya itu ada masalah dan saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini dari Bu Nindi. Ini kan saya ada lomba Bu Nindi. Kebetulan saya ini terpilih untuk mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun saya itu merasa tidak percaya diri Bu Nindi di sini. Saya takut kalau nanti ditertawakan sama teman-teman jika saya gagal. Bagaimana ya Bu Nindi? Kalau Bu Nini boleh tahu, apa yang membuatmu itu merasa takut dan tidak percaya diri? Padahal kamu kan belum mencoba. Apa selama ini pidato di depan kelas ketika salah, ada bapak ibu guru yang memarahi atau ditertawakan oleh teman-teman? Tidak sih Bu, tidak seperti itu. Cuma karena ini kan perlombaan, jadi saya merasa terbebani saja Bu Nindi. Kalau saya nanti gagal, bagaimana begitu? Itu yang buat saya merasa tidak percaya diri. Boleh kamu ceritakan ke ibu apa yang kamu rasakan saat ini? Saya takut nanti kalau saya itu kalah Bu Nindi di lomba itu, akhirnya saya mengecewakan sekolah, mengecewakan bapak dan ibu guru yang sudah melatih saya di sekolah, begitu. Apa hal yang paling penting yang bisa kamu ambil saat ini, Anis? Sepertinya saya memang harus banyak berlatih lagi Bu Nindi untuk mempersiapkan lomba ini dan juga supaya saya agar bisa fokus ke lomba ini. Begitu saya kira Bu Nindi, harus sering latihan ya. Lalu selama ini langkah-langkah apa yang sudah kamu ambil dalam menghadapi permasalahan ini? Langkah-langkah saya sih ya memang sering-sering latihan itu Bu Nindi, saya sering latihan dengan diri saya sendiri, berlatih pidato sendiri, begitu dengan semaksimal mungkin. Itu sih yang masih saya lakukan Bu Nindi. Sudah bagus itu. Kalau dari skala 1 sampai 10 ya, kira-kira kamu ini berada dalam usaha itu mencapai tujuan ini di skala keberapa? Saya kira ini sudah skala 8 Bu Nindi. Ya, karena saya juga itu tadi sudah mencoba untuk berlatih sering, sangat sering sekali bahkan Bu Nindi sebelum tidur itu saya di rumah juga berlatih pidato sendiri di depan kaca kayak gitu. Jadi saya kira ya usaha saya sudah di skala 8. Luar biasa. Dari beberapa yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas utama? Ini membuat rancangan materi pidatonya Bu Nindi. Kalau tidak ada rancangan pidatonya kan saya juga jadi bingung apa yang harus saya pidatokan nantinya. Jadi ya menurut saya itulah prioritas utamanya Bu Nindi. Jadi membuat rancangan materi dulu ya. Lalu Iya betul. strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuan ini, Anis? Saya akan ini Bu Nindi ya, mungkin
belajar atau meminta bantuan Bu Erna atau Pak Tinus mungkin nggih, yang untuk ini melihat rancangan pidato saya nanti itu apakah sudah benar ataukah ada kesalahan di situ, sehingga nanti jika ada salahnya bisa saya mendapatkan masukan dan bisa menambah percaya diri saya karena sudah dikoreksi oleh Bu Erna atau Pak Tinus. Begitu Bu Nindi. Bagus sekali. Setelah kamu bertemu nantinya dengan Bu Erna atau Pak Tinus, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan, Anis, kepada beliau? Ya, saya ingin menyampaikan ini pidato yang sudah saya buat. Kemudian saya ingin minta saran dan kritik dari pidato saya itu. Apakah ini sudah merupakan pidato yang terbaik yang akan saya ikutkan dalam lomba untuk sekolah nanti. Begitu, Bu Nindi. Nah, itu bagus sekali. Ayo segera dilakukan. Selain itu, kalau Bu Nini boleh tahu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu itu merasa yakin bahwa rancangan pidato ini akan tampil bagus, maksimal, dan menarik? Saya sih ya merasa sedikit percaya diri sih kalau tentang tulisan bahasa Inggris saya ini, karena sebelumnya itu saya sudah pernah ikut perlombaan membuat ini ya karangan cerita pendek dalam bentuk bahasa Inggris begitu, cuma kan dalam bentuk tulisan dan saya belum pernah tampil seluruhnya, hanya dalam bentuk tulisan dan suara saja begitu, Bu Nindi. Bagus sekali itu. Lalu dari diskusi ini, jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang, Anis? Iya, jadi ya tetap Bu, saya harus menemui ini nanti Bu Erna atau Pak Tinus ya selaku guru bahasa Inggris di sekolah itu untuk memeriksa hasil pidato saya. Tetap harus seperti itu karena memang harus dikoreksi sama yang lebih paham lagi, yang lebih menguasai begitu, Bu. Bagus sekali. Itu solusi yang bagus menurut Bu Nindi. Lalu terus ada lagi yang akan kamu lakukan, Anis? Karena ini kan memang lomba pidato ya Bu Nindi, bukan hanya tulisan aja, berarti memang saya juga harus melatih cara bicara saya dalam berbahasa Inggris, terutama pronunciation-nya itu harus benar-benar diperhatikan, karena kan memang kalau nggak salah ya dalam pidato bahasa Inggris itu yang dinilai kan pasti juga ini suara dari pronunciation-nya, pressure, intonation-nya, kayak gitu ya Bu Nindi. Iya, terus nggak lupa juga ekspresi juga ya. Iya, Bagus. ekspresinya ini Bu Nindi Ibu penting. akan mendukung penuh rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Jadi nanti insya Allah nanti sepulang sekolah Bu Nindi saya akan mematangkan materi pidato saya dan menyusun draft pidatonya. Kemudian besoknya ketika jam istirahat saya akan menemui Bu Erna ataupun Pak Tinus jika mereka memang longgar dan menunjukkan hasil pidato saya yang sudah saya buat. Kemudian saya minta saran dari mereka apakah ini sudah benar atau ada beberapa atau banyak yang salah sehingga perlu dibenahi lagi. Begitu, Bu. Wah, bagus sekali. Lalu apa komitmen kamu ke depannya untuk menjalankan rencana aksi ini? Ya saya harus fokus di latihan Bu, jelas memang harus latihan terus untuk mempersiapkan lomba pidato ini dan mungkin ini nggih sering-sering berlatih di depan cermin Bu Nindi supaya rasa percaya diri saya ini terus ada meningkat ya, karena kan memang kalau lomba di depan umum itu bicaranya dengan banyak orang, jadi ya saya harus melatih percaya diri saya di depan cermin gitu Bu. Nah, Bu Nindi sangat setuju sekali dengan apa yang kamu lakukan ini. Sepertinya itu sangat tepat kamu lakukan. Siapa saja yang dapat membantumu untuk menjalankan komitmen ini, Anis? Saya kira teman sekelas saya, Amel Bu, Amel itu juga pandai banget bicaranya Bu, sangat percaya diri sekali lah. Saya perlu belajar tuh sama Amel supaya rasa percaya diri saya ini meningkat.
Dan juga saya kan punya guru les privat bahasa Inggris nih Bu. Nah itu saya juga perlu belajar lagi sama guru privat saya di rumah nanti supaya pronunciation saya itu juga lebih bagus lagi gitu. Tepat sekali. Jangan takut untuk mencoba ya Anis, karena kegagalan itu hal yang biasa. Setelah gagal, kita harus mencoba lagi. Iya Bu Nindi, terima kasih. Setelah berbincang dengan Bu Nindi ini saya merasa nyaman, rasa percaya diri saya mulai timbul Bu Nindi. Terima kasih Bu Nindi untuk waktunya. Alhamdulillah, sama-sama. Kira-kira setelah diskusi ini, kapan ya kita bisa bertemu lagi sebagai tindak lanjut untuk coaching ini Mbak Anis? Ya nanti kalau saya sudah menyusun draft, kemudian menemui Bu Erna atau Pak Tinus, Bu Nindi, kalau sudah dapat masukan, nanti saya coba menemui Bu Nindi kalau ada waktu. Mungkin ya sekitar berapa 3 atau 4 harian lagi gitu ya Bu Nindi. Oke, siap Mbak Anis. Misalnya itu bisa langsung WA atau by phone juga. Iya Bu Hati-hati Nindi. jalan ya nanti kalau pulang Mbak Anis. Terima kasih. Iya Bu Nindi, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.